kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Wes bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan jauhi dengannya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di setelah itu. Kisah Ayub juga memiliki sebuah sinopsis yang pendek, yaitu Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Meskipun bukan orang Israel, tetapi ia beribadah kepada Tuhan dan benar-benar merupakan orang yang baik. Namun iblis berbicara kepada Tuhan dan menuduh Ayub dengan mengatakan bahwa ia beribadah kepada Tuhan hanya karena Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan membiarkan iblis mengambil semua kekayaan Ayub, termasuk anak-anaknya dan akhirnya juga kesehatannya. Lalu 3 sahabat Ayub datang untuk menghiburnya. Mereka percaya bahwa kesehatan dan harta adalah tanda kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Ayub telah kehilangan baik kesehatan maupun hartanya. Ketiga sahabatnya tadi berpendapat bahwa Tuhan pasti telah menghukum Ayub karena suatu dosa yang telah ia lakukan. Ayub menjawab bahwa ia tidak berdosa dan itu berarti mereka bertiga salah. Ayub dan ketiga sahabatnya berbantah-bantahan dan tidak lainnya, meskipun pada akhirnya ketiga sahabat Ayub menyerah. Ayub sangat menderita. Beberapa kali ia meminta Tuhan melepaskan mengapa ia menderita, menjelaskan mengapa ia menderita seperti ini. Setelah 3 sahabatnya berhenti berbicara, Ayub mengambil kesimpulan bahwa manusia tidak bisa menemukan hikmat untuk menjawab masalah-masalah hidup. Hanya Tuhan yang mempunyai hikmat itu. Ayub mengakhiri kata-katanya dengan bersumpah bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini Elihu berangkat berbicara. Ia mengulangi lagi semua yang telah dikatakan, tetapi juga mengkritik baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya. Elihu mengakhiri kata-kata dengan sebuah puisi yang memuji Tuhan karena telah peduli terhadap alam semesta ini. Tuhan akhirnya tampil di depan Ayub, tetapi ia tidak menjelaskan mengapa Ayub telah menderita. Sebaliknya, Tuhan menyatakan bahwa banyak hal yang ia lakukan tidak bisa dimengerti oleh manusia. Manusia tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan mengkritik Ayub karena terlalu banyak bicara padahal ia cuma tahu sedikit. Tuhan juga menyatakan bahwa Ayub tetap merupakan hambanya yang setia. Tapi bagian akhir kitab ini menceritakan bagaimana Tuhan memberkati Ayub dan membuatnya 2 kali lebih kaya daripada sebelumnya. Ayub tidak pernah memahami mengapa ia menderita. Ia memang merana, namun ia tidak pernah menyangkali Tuhan atau berbalik darinya. Ayub yakin bahwa setiap kali waktu berjalan, Tuhan akan membebaskannya. Menurut kalian siapakah Ayub itu sebenarnya? Ayub itu orangnya yang kayak baik, terus dia juga kaya, terus dia juga kayak banyak anaknya, pokoknya lengkap lah kayak idaman orang lah dia. Kalau begitu pertanyaan yang selanjutnya, kenapa Ayub diuji oleh Tuhan? Karena itu menurut Ayub, karena dia hanya setia untuk diberkati. Jadi Tuhan mengizinkan ujian itu untuk mengenai Ayub untuk membuktikan imannya. Oke, yang selanjutnya, apa pelajaran utama dari kisah Ayub yang dapat kita dapatkan? Jadi yang kita bisa dapatkan itu, kalau misalnya kita mau jadi kayak orang yang paling suci, orang yang baik gitu loh. Nah kita itu harus taat sama Tuhan, kita juga harus mengetahui firman-firmannya, kita juga harus kayak taat sama aturannya, ya begitu. Oke, kalau begitu, mengapa kisah Ayub masih relevan untuk hari ini? Bagaimana kita akan diterapkan? Masa depan itu karena banyak orang yang mengalami ujian hidup, dan kisah Ayub ini mengajar kita untuk tetap kuat, setia, sabar, dan tetap percaya. Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Ayub bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut